Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Fazira Putri, NIM 40014180004. Nah, kali ini saya akan melakukan uji praktikum darah, yaitu yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen darah melalui home eksperimen. Apa aja sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya sendiri itu ada gelas plastik untuk pengganti tabung reaksi, lalu ada 10 ml air, 10 ml minyak, dan juga ada pewarna makanan sebagai pengganti darah. Nah, untuk cara kerjanya yaitu kita campurkan 10 ml air ke dalam 10 ml minyak. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan. Setelah itu kita kocok. Nah, setelah dikocok, jadilah hasil seperti ini. Jadi dianalogikan ini sebagai yang di atas itu sebagai plasma darah, yang tengah sebagai sel darah putih, dan yang paling bawah itu dimisalkan sebagai eritrosit atau sel darah merah. Nah, kemudian untuk yang titik-titik itu dimisalkan keping darah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke praktikum yang kedua. Yang pertama kita klik quick game random patient, kemudian proses. Lalu kita pilih pasien mana yang akan diperiksa dulu. Lalu jangan lupa suntikan ke lengan untuk mengambil darah. Lalu masukkan ke antigen B, antigen A, dan tabung resus. Kita lihat hasilnya. Untuk yang pertama yaitu kita memilih golongan darah apa yang dihasilkan, yaitu B- ya, karena pada antigen B menggumpal dan pada RH itu tidak menggumpal. Lalu kita pilih kira-kira golongan darah apa saja yang dapat ditransfusikan pada golongan darah B-. Yang pertama ada BRH- dan juga ada ORH-, resus-. Nah, selanjutnya pilih ke pasien selanjutnya. Seperti tadi caranya sama saja. Antigen A lalu ke resus. Lalu saya memilih golongan darah B+. Nah, selanjutnya golongan darah mana saja yang dapat ditransfusi di golongan darah B+ ini, yaitu yang pertama ada BRH+, BRH-, ORH+, dan juga ORH-. Nah, selesai juga. Yang ketiga kita pilih pasien lagi, sama saja seperti yang tadi caranya. Mengambil darah lalu masukkan ke tiap tabung pada antigen B, antigen A, dan juga resus. Lalu yang ini didapat bahwa darahnya itu AB+. Kira-kira darah mana saja sih yang dapat ditransfusi di AB+ ini? Yang pertama tentu saja ada ARH+, yang kedua ada BRH+, yang ketiga ada ABRH+, dan yang terakhir ada ORH+, resus positif. Yeay, bisa semua. Mission complete. Jadi Selanjutnya untuk praktikum kedua yaitu melakukan lab virtual. Nah, ketika darah dicampurkan pada zat anti A lalu menggumpal, maka dipastikan bahwa golongan darah tersebut itu golongan darah A. Kemudian ketika darah dimasukkan ke dalam zat anti B lalu menggumpal, maka dipastikan golongan darah tersebut yaitu golongan darah B. Dan ketika
darah dimasukkan ke zat anti A dan zat anti B dan menggumpal kedua-duanya, maka golongan darah tersebut yaitu golongan darah AB. Selanjutnya, jika dimasukkan ke dalam anti A dan anti B tetapi tidak menggumpal dua-duanya, maka dipastikan bahwa golongan darah tersebut adalah golongan darah O. Sedangkan pada resus, ketika menggumpal terdapat antigen RH dalam sel darah merah, maka dipastikan bahwa resus tersebut adalah positif. Sedangkan sebaliknya, jika tidak terdapat antigen pada resus, maka resus tersebut negatif. Nah, pada praktikum kedua ini didapatkan hasil bahwa pada zat anti B itu menggumpal, jadi golongan darahnya itu B. Kemudian pada resusnya itu tidak menggumpal, jadi dipastikan bahwa golongan darahnya itu B negatif, B resus negatif. Selanjutnya yang kedua itu ada B positif dan dapat ditransfusikan darah, yaitu B positif dan juga O positif. Dan untuk pasien yang ketiga itu mendapatkan golongan darah AB plus, jadi dia dapat ditransfusikan oleh golongan darah A+, B+, AB+, dan O+. Ya, praktikum yang ketiga yaitu menggunakan web yang kedua. Caranya yaitu kita harus menceklis, ini ceritanya di lab gitu, kita harus menceklis bahan dan alat satu-satu. Pertama ada mikropipet, terus lanjut ke anti RH main serum, blood samples. Ini kita klik satu-satu biar nanti checklistnya itu di checklist gitu. Nah, setelah itu kita langsung klik prosedur. Nah, setelah kita menceklis, jangan lupa untuk mengklik lab notebook untuk memprediksi kira-kira apa aja sih tipe-tipe darah yang akan diujikan. Lalu misal pada A kita prediksinya anti A antibodinya itu negatif atau positif, seperti itu. Mengisi prediksi, jangan lupa untuk prosedur setelahnya. Kita pertama mengambil pipet, lalu otomatis pipet itu akan mengambil darah lalu ditaruh di setiap cawan Petri. Lalu kita klik kita klik prosedur dulu, lalu kita klik anti A serum. Nanti otomatis akan ke cawan Petri sendiri. Selanjutnya B serum dan juga anti resus.
Nah, setelah itu tunggu beberapa saat, lalu akan muncul sebelum itu kita klik timer dulu, lalu tunggu beberapa saat. Nah, setelah sudah jadi, kita klik lab notebook lalu diisi. Karena pada ini tidak menggumpal, maka kita tulis no. Pada anti B kita tulis yes karena menggumpal, dan pada resus kita tulis yes karena menggumpal. Lalu kita klik prosedur next prosedur. Ulang lagi seperti tadi, yaitu mengambil mikropipet, lalu si darah akan masuk ke dalam cawan Petri, lalu kita letakkan anti A, anti B, dan juga anti resus. Secara bergantian. Jangan lupa untuk mengklik timernya, lalu mengklik cawan Petri tadi. Dan setelah mendapatkan hasil, pada A itu tidak menggumpal, maka kita klik no. Pada B tidak menggumpal juga, maka kita klik no juga. Pada resus juga tidak menggumpal, kita klik no juga. Selanjutnya prosedur next. Pada pipet yang ketiga, mengambil darah pada sampel ketiga, kita lakukan seperti tadi, yaitu mengambil anti A, anti B, dan juga anti RH atau anti resus. Nah, setelah itu jangan lupa klik timer. Karena menggumpal semua, maka kita tulis yes pada anti A, yes pada anti B, dan juga yes pada anti resus. Selanjutnya, next prosedur. Seperti tadi, yaitu mengambil mikropipet, lalu akan masuk otomatis ke dalam cawan Petri, lalu pada anti A secara otomatis, selanjutnya anti B, dan juga anti resus. Jangan lupa untuk mengklik timernya. Setelah itu kita dapatkan hasil, kita tulis lagi pada lab notebook, yaitu yes, no, dan yes. Selanjutnya jangan lupa untuk next prosedur, lalu membuka lab notebook lagi, lalu kita tulis blood sampelnya itu apa. Yang pertama yaitu menjadi B+, yang kedua yaitu omin, yang ketiga yaitu AB+, dan pada sampel terakhir yaitu A+.